Persaudaraan antara seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kalbunyan, seperti satu bangunan. Jadi kalau satu bangunan, yang namanya satu bangunan itu terdiri dari berbagai macam bagian. Ada batunya, ada pasirnya, ada semennya. Maka dia jadi satu bangunan yang kokoh. Itulah yang disebut persaudaraan. Artinya kita saling menguatkan. Gak mungkin tuh yang... luar biasa, Allahu Akbar. Subhanallah. Pada sore hari ini kita akan membahas tema apa nih Pak Ustaz? InsyaAllah kita akan membahas tentang kaitannya dengan hal-hal yang terjadi dirasakan hari ini, yaitu tentang pentingnya persatuan dan bahayanya perpecahan. Baik pemirsa Badat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Al-ayah, sadaqallahul aliyul azim. Saudaraku sekalian, pemirsa acara Lentera Islam Badar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bersyukur luar biasa atas nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita. Atas anugerahnya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat bersua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara Lentera Islam yang disiarkan dari Badar TV yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'ina ila yaumil qiyamah. Saudaraku sekalian, pemirsa Badar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan sesuatu yang hari ini artinya adalah kita membicarakan sesuatu yang penting bagi kita. Karena banyak ada orang yang membahas sesuatu perkara dan itu tidak aktual bagi kita. Maka seakan-akan kita mengawang-awang pembahasannya. Oleh karena itu, Al-Fakir kesempatan kali ini ingin membahas sesuatu yang sedang aktual. Di mana kondisi umat hari ini diuji tentang sesuatu yang namanya persatuan. Diuji betapa pentingnya persatuan di kalangan kita hari ini. Dan bahkan kita diingatkan bahwa betapa bahayanya perpecahan umat. Ketika terjadi perpecahan, maka na'udzubillah thumma na'udzubillah, akan terjadi kemudaratan yang luar biasa di kalangan umat. Saudaraku sekalian, pemirsa Badar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan ini amatlah penting untuk kita bahas. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak faham betapa pentingnya persatuan. Kalau persatuan, maka ketika kita ngomongin persatuan juga, maka sama dengan adalah persaudaraan. Sebab yang namanya persatuan atau persaudaraan itu di dalam bahasa Arab maknanya adalah ikhwana, persaudaraan. Kenapa kita dibilang bersaudara? Artinya kalau ada kakak dan adik itu bersaudara, maka kakak dan adik itu sama ibunya atau sama bapaknya. Artinya persatuan sama dengan persaudaraan. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ketika kita bicara persatuan dan persaudaraan,
kita juga harus tahu itu betapa bahayanya yang namanya perpecahan. Saudaraku sekalian, kita lihat sejarah, saudaraku sekalian. Ketika kita melihat sejarah, ada satu ketika kaum muslimin ketika itu memperhatikan kejadian ketika seorang pemimpin yang namanya khalifah. Kemudian ada lagi sahabat yang lainnya yang kemudian menginginkan menjadi khalifah. Maka ketika itu ada semacam perseteruan atau ada semacam perselisihan antara sahabat yang satu yang bernama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan kemudian satu lagi adalah Muawiyah. Saudaraku sekalian, sejarah ini adalah bukti bahwa ketika kita berbeda, ketika kita berpecah belah menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Ketika itu bahkan sampai terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Siffin. Masya Allah. Perang Siffin ini luar biasa saudaraku sekalian. Mengorbankan para sahabat-sahabat yang luar biasa istimewa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saudaraku sekalian, ketika terjadi peperangan antara pengikutnya Sayyidina Ali ibni Abi Thalib dengan Muawiyah, Masya Allah, peperangan itu berkecamuk luar biasa. Dan sampai suatu ketika peperangan itu terjadi, kelompok Muawiyah itu kemudian mengalami sedikit penekanan dan terus-terus dia semakin kekurangan daripada kekuatannya. Maka kemudian Muawiyah itu membuat strategi dalam peperangannya. Apa strateginya? Ternyata dia menusuk Al-Quran dengan tombaknya. Ini adalah tanda-tanda bahayanya persatuan. Bayangkan bahayanya daripada perpecahan. Bayangkan Al-Quran ditusuk. Masya Allah. Maka kemudian pasukan Ali bin Abi Thalib dan Ali radhiyallahu anhu pun kemudian mengambil kebijaksanaan. Sudah cukup. Jangan kita perangi lagi dia. Kenapa? Karena dia sudah menghinakan Al-Quran. Ini luar biasa. Artinya kalau ada peperangan seperti itu, maka kerusakan akan terjadi. Masya Allah. Maka kemudian ketika kemudian ada semacam itu, lalu diputuskanlah dua belah pihak ini untuk kemudian mengadakan apa yang disebut namanya perundingan. Yang di dalam sejarah ini perundingan tersebut dikatakan adalah at-tahkim, yaitu perundingan untuk memutuskan, perundingan untuk menentukan siapa yang kemudian layak menjadi seorang khalifah. Subhanallah, maka kemudian diutuslah dari utusan Marwan, dari utusan Muawiyah, kemudian diutus juga dari utusan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian dua utusan ini, yang pertama utusan yang menyampaikannya adalah utusan daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian utusan Ali bin Abi Thalib ini menyatakan bahwa, saudaraku sekalian, hari ini tidak ada lagi yang namanya khalifah. Ali turun dari kekhalifahannya. Subhanallah, niatnya apa? Niatnya agar nanti ditentukan lagi khalifah berikutnya. Masya Allah, ternyata wakil daripada Muawiyah ini mengatakan yang lain. Masya Allah, betapa jahatnya politik saat itu. Luar biasa. Katanya, kalau memang sudah Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri, maka dengan serta-merta berarti Muawiyah lah yang menjadi khalifah saat ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Disinilah kemudian berkecamuk lagi peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Masya Allah, sampai-sampai kemudian mengorbankan daripada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Saudaraku sekalian, betapa ngerinya dan bahayanya perpecahan di kalangan umat. Ayo kita bahas hari ini tentang bagaimana kemudian kita bisa mempersatukan umat dalam beraneka ragam perbedaan di antara kita. Semoga kita bisa menjaga persatuan dan persaudaraan. Amin. Baik, pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kedepannya. Bagi Islam. Ada? Apa tadi? Nah, ini kita temanya bahaya perpecahan di kalangan umat Islam atau menjaga persatuan? Dua langsung. Oh, langsung. Jadi kalau satu variabel nggak seru. Berarti pertama menjaga persatuan dulu.
Enggak, jadi kan jadi pentingnya persatuan dan bahayanya perpecahan gitu. Oh iya, benar. Iya, ada bapak sih. Ada harga, grogi. Neng ada pertanyaan? Ya, diisi Kadang-kadang ada apa ya? Anu keterlambatan saya juga, ada yang kecepatan dari waktu itu. harusnya selesai langsung tutup. Orang bayi itu udah 30 detik yang lembaran. 30 detik ada waktu. Dia mau bikin pertanyaan. Iya, iya. Siapa pertanyaan? Oh no, si Mbak mau nanya. Ada pertanyaan? Iya, karena ada satu ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa bukan ada ayat Quran bahwa menyatakan begini, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah begitu, sesungguhnya orang yang membazirkan hartanya itu adalah saudaranya setan. Maka ulama tafsir menyatakan, kok saudaranya setan? Iya, kenapa? Karena orang yang membazirkan harta itu sama perbuatannya sama setan. Setan suka membazirkan harta. Tuh, makanya yang disebut dengan saudara itu sama apanya? Perbuatannya di situ. Nah, kalau kamu saudaranya sama kakak kamu berarti sama. Ibu kamu sama nggak? Sama. Bapak kamu sama nggak? Atau jangan bapaknya beda nih? Ya begitu maksudnya. Nah, pertanyaan apa pertanyaan? Iya. Iya. Persaudaraan itu ada 3 ya minimal. 3 bahkan 4 lebih bahkan. Karena di Nahdlatul Ulama itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Jadi minimal 3. Tuh. Itu kalau misalkan kita terapkan, Masya Allah, hubungan kehidupan kita sesama manusia insya Allah akan menjadi yang baik. Jadi hubungan yang luar biasa, saling membantu paling enggak kan begitu. Karena kalau misalkan persaudaraan sesama muslim itu nanti ujung-ujungnya nih, pertama lita'arafu, kemudian litafahamu, kemudian lita'awanu gitu. Jadi ada 3 tuh. Pertama kita kenal. Kalau kita mau bersaudara kenal dulu nggak? Kenal. Yang kedua setelah kenal saling paham. Paham kan? Setelah saling paham, udah paham nih, kita saling bantu. Nah, kalau yang belum dapat jodoh, bantuin gua dong cari jodoh gitu. Itu namanya saudara. Ya Kang ya? Oh iya, siap. Oh ini mah on air off air tadi ya. Oh iya lupa. Baik, kembali bersama kami di Tentara Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih bersama saya Setia Gunawan dan Ustadz Samit Living Center. Pada sore hari ini masih membahas tema kita, yaitu tentang pentingnya persatuan, bahaya perpecahan di kalangan umat Islam. Dan tentunya tadi sudah jelas sekali Pak Ustadz bahwasanya kapan terjadinya perpecahan, yaitu pada kejadian sahabat atau Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik Pak Ustadz, bagaimana kita untuk menjaga persatuan ini? Kayaknya persatuan ini sangat berat sekali Pak Ustadz. Betul. Baik, saya akan lanjutkan ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Badar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah caranya kita menjaga persatuan di kalangan umat? Bagaimanakah kita menjaga persaudaraan di kalangan umat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surah yang ke-8, surah Al-Anfal pada ayat yang ke-62-nya dan ayat 63-nya, karena ayat ini dia satu kesatuan tentang bagaimana kemudian kita menjaga
daripada persatuan dan persaudaraan di antara kita. Saudaraku sekalian yang berbahagia, Allah mengatakan, wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jikalau seandainya mereka menginginkan menipu kalian. Ini kalau kita dibilang menipu kalian, berarti kitanya adalah orang-orang yang beriman, dan saat itu adalah khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menipu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menipu engkau wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, jikalau mereka ingin menipu kita, maka kata Allah, fa inna hasbakallah. Cukuplah Allah yang menjadi penolongmu. Subhanallah. Artinya apa? Nih, ayat ini kalau kita buka tafsirnya, minimal tafsir Al-Muyassar atau tafsir daripada Jalalain, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa ayat ini adalah ketika ada perjanjian antara orang-orang Islam, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ketika itu, maka orang-orang beriman itu selalu menepati daripada perjanjian tersebut, sedang orang kafir itu sukanya makar atau khianat. Makanya kalau misalkan kita hari ini dibilang bahwa umat Islam ini makar, nggak ada sejarahnya umat Islam makar. Benar apa benar? Yang kemudian ada sejarahnya yang makar itu selain daripada umat Islam. Saudaraku sekalian, dari ayat ini menyatakan bahwa kalau kita berjanji, kalau kita mengadakan perjanjian dengan orang kafir, maka yakinlah kita ada Allah yang menolongnya. Kalau mereka berkhianat, yakin ada Allah yang menolongnya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimatnya adalah Allah lah huwallazi ayyadaka binasrihi. Allah lah yang menguatkan kalian. Allah lah yang menolong kalian binasrih dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Ditafsirkan yang dimaksud orang-orang yang beriman di situ artinya adalah orang siapa? Yaitu minal muhajirin wal ansarin. Daripada orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan orang-orang yang tinggal di Madinah, yaitu kaum-kaum Ansar. Makanya saudaraku sekalian, nanti pada kalimat berikutnya begini. Inilah caranya yang kemudian kita harus paham menjaga bagaimana persatuan dan persaudaraan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa allafa baina qulubihim. Sesungguhnya Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Orang Ansor, orang Muhajirin itu enggak saling kenal. Tetapi mereka kok bisa bersaudara? Mereka kok bisa bersatu begitu? Coba bayangkan ketika seandainya tidak ada persatuan, seandainya tidak ada persaudaraan ketika itu antara Muhajirin sama Ansor, apakah diterima kaum Muhajirin di kota Madinah? Diterima enggak? Enggak. Allah lah yang menyatukan hati mereka. Wa allafa baina qulubihim. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta", sesungguhnya jikalau engkau menginfakkan harta engkau di jalan sesungguhnya harta engkau yang engkau punya di dunia ini kamu infakkan untuk mempersaudaraan mereka, sesungguhnya ma'allafta, sesungguhnya mereka tidak akan bisa bersaudara. Lalu siapa yang mempersatukan? Walakinnallah, akan tetapi Allah lah yang mempersaudarakan mereka. Jadi sekarang gini aja. Sekarang kita berusaha bersaudara. Tapi kalau ada yang kemudian gak mau bersaudara sama kita, ada Allah yang nanti akan melembutkan hatinya untuk menerima saudara sesama kita. Gitu Ustaz. Jadi kita gak usah pusing. Aduh Ustaz, bagaimana saya udah menyebarkan bagaimana kita ayo bersaudara, ayo kita bersatu. Tapi mereka gak mau bersaudara, tapi mereka gak mau bersatu. Fa inna hasbakallah. Allah lah yang nanti akan mempersaudarakan kita dengan dia. Masih dilanjutkan nanti. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Karena masih ada keterangannya. Oke, lanjut silakan. Artinya di dalam persaudaraan ini ada hati yang selalu berbolak-balik. Dan betul. Itu adalah Allah yang memberikan, meluruskan hati kita. Betul. Makanya kalau misalkan hari ini orang marah sama kita, keras sama kita, jangan takut. Allah yang memiliki hati dia. Nanti Allah yang melembutkan hatinya. Kalau hari ini ente berantem sama istri ente, maka jangan takut. Ada siapa? Ada Allah. Ada Allah yang melembutkan hati istri ente. Masya Allah. Lalu selanjutnya bagaimanakah kelanjutan daripada ayat tersebut? Baik. Jamaah sekalian, pemirsa Badar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini. Nah,
ketika kemudian Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka itu, ya, hati-hati mereka itu Allah yang menyatukan, maka sesungguhnya ketika hati-hati mereka itu yang menyatukan Allah, alatnya apa yang mempersatukan mereka? Nah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempersatukan adalah imannya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah yang berlandaskan iman. Dan orang Ansor yang menerima orang muhajirin pun berlandaskan iman. Bahkan orang muhajirin yang tidak punya harta, ditinggalkan semua hartanya di Mekah, tapi di Madinah ditawarkan seluruh hartanya. Silahkan ambil milikku, silahkan ambil hartaku untukmu, wahai saudaraku muhajirin. Masya Allah, betapa indahnya persaudaraan, persatuan, dengan didasari dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kehilangan harta, dia tidak takut kehilangan bahkan jiwa, apalagi cuma istri, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kemudian yang cuma berlandaskan selain iman, Masya Allah, akan goyah persatuan itu. Persatuan berlandaskan harta akan goyah. Kalau dibayar doang datang, kalau nggak dibayar datang nggak? Nggak datang. Kenapa datang? Dibayar. Coba kalau nggak dibayar, nggak datang. Masya Allah. Makanya kita harus melandasi segala sesuatunya itu dengan iman, bukan dengan yang lain. Maka dengan iman kita bisa mulia, sedangkan dengan yang lain kita bisa terhina. Itu sangat penting ya. Iman, yang lain akan membuat kita terhina. Ada ayat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kata Allah begini, yarfa', Allah itu akan mengangkat. Kalimatnya yarfa'. Yarfa' itu fi'ilnya fi'il mudhari' yang maknanya akan, bukan telah. Akan. Artinya yarfa'illahu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Artinya Allah akan muliakan orang-orang yang beriman. Maka kalau kita jaga keimanan, insya Allah, jangankan kita di akhirat, di dunia saja Allah sudah membuktikan kita mulia di hadapan manusia yang lainnya. Semoga kita mulia dengan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa pada titik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk mempersatukan umat di antara yang sudah disampaikan? Cukup Allah yang memberikan pertolongan, dan tentunya apa untuk mempersatukan selanjutnya adalah keimanan kita, iman yang kuat, sehingga ketika ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, semua akan menjadi indah dan tentunya akan bahagia. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Udah. Cukup apa? Itu namanya apa ya? Disebutnya ya? Apa tuh? Ya kan kalau ini kan kata-katanya cukup Allah yang sebagai penolong. Kan kalau yang kedua tadi iman yang kuat, artinya kan dengan karena cinta gitu kan. Iya. Keyakinan. Ya, dengan keimanan. Udah lanjut ini ke kan udah segmen 3 nih. Kita ngebahas tentang Sekarang segmen berapa nih? 3 ya? Kita ketiga terakhir. Maksudnya lebih padat lagi Ustaz. Iya. Kalau tadi kita ngebahas pentingnya dunia dan persatuan, berarti bahaya perpecahan di kalangan umat itu apa gitu loh. Tadi udah itu mah depan. Tadi kan udah diceritakan. Nah, kan saat ini seperti suasana belakangan ini umat seakan di kelompok-kelompokan. Nah, ini yang nggak saya berani ungkap ini. Soalnya nanti ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok ini. Agak repot ini. Udahlah, jangan ngebahas yang ini gitu ya. Nggak usah ngebahas saat ini gitu ya. Iya, agak berat soalnya. Soalnya kalau itu nanti TV kita disorot itu sih. Udahlah, jangan. Bahaya itu, bahaya. Karena memang judul tema kita bahaya perpecahan di kalangan umat Islam itu. Iya, tapi kan itu sudah disampaikan, umat yang terdahulu sudah mengalami perpecahan itu. Ya, sehingga kemudian jangankan yang lain, Al-Quran aja sampai ditusuk pakai tombak, bayangkan.
Sekarang udah mulai nih. Kenapa? Karena kita perpecahan. Ada Quran diinjak-injak, ada Quran dirobek-robek, ada Quran dibakar, kan begitu. Karena apa? Umat Islam itu berpecah. Sebab kalau misalkan umat Islam bersatu, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani itu yang namanya Quran dihinakan. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani itu mengatakan bahwa kita dibohongin dengan surat Al-Maidah gitu. Yang di Jakarta itu. Nah, itu nggak berani. Kenapa? Karena kita bersatu. Karena kita berpecah belah lah, sehingga kemudian kita dihinakan seperti ini. Begitu. Berarti nanti kita akan membahas tentang apa nih, Ustaz? Saya akan dengan pembahasan surah Ali Imran, perintah wajibnya bersatu Perintah wajibnya. dan dilarangnya berpecah belah. Benar, berapa menit lagi? Masih lama? Siap. Alhamdulillah. Ini kan ada masih lancar. Hah? Saudara-saudara semua lancar. Giliran apa? Iya, langsung ngedon saya. Masa? Saya juga tadi tuh kayaknya ada Kang Darka itu jadi grogi sedikit. Cie, gaya. Iya. Soalnya wasilah beliau Kang Darka lah. Iya. Jadi beliau itu bagaimanapun tertulis dalam sejarah kehidupannya. Sebagai guru dan juga sebagai motivator gitu. Mentor Masya Allah, luar biasa. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana kalau nggak ada beliau. Nggak boleh begitu. Fa'in Oh, iya, hasbakallah. Maksudnya ini syariatnya gitu. Benar-benar syariatnya harus ada. Segmen ke-3. Segmen 3 berarti Coba. kita akan bahas perintah wajib bersatu. Adakah perintahnya untuk kita yang bersatu? Ente prolognya gini, prolognya harusnya. Ini kan sekarang persatuan sangat penting Ustaz. Tadi sudah jelaskan. Iya. Lalu kemudian apakah ada ayatnya langsung perintahnya bagaimana kita bersatu? Oh. Iya. Baik pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Pada segmen ini kita akan lebih mendetail lagi mengenai tema kita, pentingnya persatuan. Bahwasanya tadi sudah dijelaskan bahwasanya persatuan itu sangat luar biasa. Betul. Pak Ustadz, apakah ada kewajiban tentang untuk mewajibkan tentang kita bersatu? Iya. Apakah ada ayat yang melarang perpecah belah, Pak Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saudaraku sekalian. Ketika ada pertanyaan apakah ada ayat yang memerintahkan kita harus bersatu? Ada jawabannya. Dan ayat ini sangat populer. Ingetin, sangat populer. Bahkan ayat ini dikaitkan tentang bagaimana kematian kita. Sebab kalau kita hidup di dunia ini tanpa memikirkan sebuah kematian, berarti kita seakan-akan hidup selama-lamanya. Enggak, saudaraku sekalian. Kita ini hidupnya sementara. Sekarang maksimal umur kita 63 tahun. Umur ente berapa sekarang? 30, Pak Ustadz. 30. Ya, 33 tahun lah. Subhanallah. Enggak, maksudnya begini, kita hidup di dunia ini bukan untuk di sini doang, nanti di akhirat kita persiapkan. Makanya salah satu kita menjaga persatuan itu pun bagaimana kemudian kita nanti kekal hidup di selanjutnya, kita baik. Kalau kita berbuat kebaikan dengan menjaga persatuan, insya Allah kehidupan kita setelahnya akan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam suratul Ali Imran. Surah Ali Imran mengatakan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, ini ayat yang 102 kalau nggak salah. Nah, lanjutannya ayat 103 itu bicara tentang persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ingat,
Ayat yang pertama tadi saya bacakan itu ayat memanggil orang-orang yang beriman. Ya, memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Artinya apa? Ada orang rajin sholat, rajin ke masjid, tapi sama tetangga berantem mulu. Sama tetangga enggak bersaudara. Ini kira-kira takwanya sebenar-benar takwa apa enggak ini? Kan enggak. Makanya kalau kita takwa, baik hubungan vertikal kita kepada Allah dan baik hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Makanya haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali matinya dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yaitu beragama Islam. Saudaraku sekalian, perintah iman yang pertama, bertakwa kepada Allah yang kedua, dan terakhir kita nggak boleh meninggalkan kehidupan kita kecuali dengan berserah diri kepada Allah, yaitu dengan cara berislam yang sebenar-benarnya. Dan kalimat berikut ayat yang berikutnya adalah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian di dalam tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Subhanallah, ini ayat perintah kita untuk bersatu dan bersaudara. Kalau Ustaz Setiadi sekarang punya saudara yang berbeda pemahaman, maka berbeda pemahaman itu jangan dijadikan sebuah yang menjadi sebab perpecahan. Perbedaan biarlah itu berbeda, tetapi jadikan perbedaan itu menjadi indah. Seperti apa? Seperti ba'da turun hujan, ada kemudian warna-warna yang berbeda-beda di antara pandangan di depan kita, yaitu langit yang begitu indah warna-warninya. Apa itu? Pelangi. Itulah warna pelangi yang berbeda-beda tetapi indah untuk dipandang. Coba bayangin kalau warna pelangi cuma satu warna, kira-kira indah apa jelek gitu? Nah, makanya perbedaan ini jadi indah. Makanya ada satu hadis Rasul, ikhtilaf ummati, perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmatun, itu adalah rahmat bagi kita semuanya. Maka jangan coba-coba kita semua ingin menyamakan, sama semua. Gak bisa. Jangankan untuk semuanya, keluarga kita aja. Adik kita misalkan ada yang kembar. Kira-kira kembarnya percis apakah, kan ada pasti bedanya. Benar ya? Apa yang satu ini hidungnya pesek, yang satu hidungnya kagak pesek, kan begitu. Itu yang kembar, yang notabene sama bahkan mirip. Tetapi ketika kemudian kita yang tidak sama yang lainnya, maka jangan coba untuk disama-samakan. Tapi yang terpenting, di balik ada perbedaan, insya Allah ada persamaan. Betul? Nah, ingetin, kita dilarang untuk kemudian bercerai-berai, dilarang kita untuk kemudian berpecah belah, tapi kita diperintahkan untuk kemudian kita bersatu padu, untuk kita kemudian bersama-sama, untuk kita kemudian bersaudara antar sesama kita. Oke, kita berbeda, kita tidak satu agama, tapi kita satu anak bangsa Indonesia. Oke, saya enggak satu bangsa dengan kamu, tapi saya sesama manusia. Paling tidak kita cari persamaan, jangan cari perbedaan. Baik, luar biasa Pak Ustaz. Di dalam persatuan itu pasti butuh ta'aruf Pak Ustaz. Betul. Perkenalan. Ini ketika apa kita sudah kenal dulu baru bersatu atau bagaimana Pak Ustaz? Jelas. Karena di dalam Al-Quran juga mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kami jadikan bersuku-suku dan lita'arafu, untuk kalian saling kenal mengenal. Maka kalau enggak ada yang kenal, itu tidak ada jalan persatuan. Sebelum kita bersaudara, perkenalan terlebih dahulu. Sama kayak ente, supaya ente bisa bersaudara, maka ente harus ta'aruf dulu, baru kita bisa bersaudara. Begitu ya? Ta'aruf, tetapi itu yang namanya persaudaraan yang dekat. Tapi persaudaraan sesungguhnya tidak harus saling mengenal pun tetap bersaudara. Kenapa? Karena persaudaraan itu banyak ragamnya, ya, bukan hanya satu ragam.
Baik, anjuran untuk menjaga atau pentingnya dalam persatuan dan tentunya juga bahaya perpecahan di kalangan umat Islam ini, kita sudah bersatu, terus sudah mengenal. Selanjutnya bagaimana cara kita tolong menolong, Ustaz? Baik, begini saudaraku sekalian. Ketika kita sudah bersaudara ya, maka ketika sudah bersaudara itu kita tentunya tidak kemudian lepas tanggung jawab begitu saja. Yang namanya saudara itu kan harus saling mengerti, harus saling faham dan saling tolong menolong. Maka kalau kita bersaudara, jangankan kita saudara kandung ya, jangankan kita saudara kandung, saudara bukan sekandung pun, kalau itu saudara kita, maka kita akan bantu, maka kita wajib membantu. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, ini gambaran sebuah persaudaraan ya. Gambaran sebuah persaudaraan itu kalbunyan, al mu'min lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan persaudaraan antara seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kalbunyan, seperti satu bangunan. Jadi kalau satu bangunan, yang namanya satu bangunan itu terdiri dari berbagai macam bagian. Ada batunya, ada pasirnya, ada semennya. Maka dia jadi satu bangunan yang kokoh. Itulah yang disebut persaudaraan. Artinya kita saling menguatkan. Gak mungkin tuh yang namanya batu karena dia salah satu penyokong bangunan, dia pengen nonjol di luar. Kira-kira batu kalau nonjol di luar cakep apa jelek itu? Gak nyeni, kan jelek namanya. Makanya saling membantu, saling tolong menolong. Maka umat Islam gak harus semuanya muncul jadi pemimpin. Enggak harus. Tapi ada yang menyokongnya di belakang. Gak apa-apa, ente yang jadi pemimpin, saya menyokong ente dari belakang. Itulah seharusnya kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang lain, yang satu sama lainnya saling menguatkan, bukan saling melemahkan, bukan saling menjatuhkan. Dan yang terjadi hari ini apa? Nah, yang terjadi hari ini, subhanallah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita makin tersadar, makin kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah tujuannya untuk merangkul banyak saudara, bukan untuk menebar perpecahan di mana-mana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik Ustaz, tadi disampaikan bahwa bahaya daripada perpecahan diantaranya adalah munafikin, orang-orang yang munafik yang hianat. Seperti apa kisahnya dan seperti apa penjelasannya setelah kesan-kesan berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Ini maksudnya yang jelas ini 3 hadis itu, bohong, ingkar, khianat, itu kan yang rusak ya. Itu yang kita kadzaba gitu ya. Tadi kan Pak Ustaz nyampein bahaya perpecahan diantaranya adalah khianat antara kaum Muawiyah Ustaz. Iya, betul. Nah ini kan kita juga kan anggaplah bukan negara tapi kelompok. Gitu kan, ada kelompok kita yang senang dari awal udah membantu, tiba-tiba maju misalkan dalam organisasi. Nah, itu yang Prabowo ya itu. Bukan juga. Yang ngedukung Prabowo ya. Ini bukan di situ saja, di dalam lingkup terkecil pun ada. Ada gitu ya. Iya, iya. Iya, jadi pemirsa emang hari-hari sekarang ini kita harus kuat-kuat menjaga kesabaran. Coba mic saya nyala nggak? Nyala nggak? Nyala ya? Halo, nyala. Soal tadi kepencet sama saya ini. Enggak jadi masalah Ustaz. Nyala soalnya tadi. Coba. Ini bukan. Masih penuh. Maksudnya ini tetap kuning nggak tinggal. Oh, ininya. Oh, tombolnya ya nyala. Kalau kuning nyala ya. Oh, kalau hijau jalan, kalau kuning. Iya kan kadang orang nggak suka sama orang yang sombong sehingga dijauhin gitu kan, dari kesombongannya
ada yang dipercaya banget gitu, dipercaya dengan satu misalkan teman kita nih curhat kita nih, oh saya suka sama sini yang itu dicurhatin temen lagi sama, nah itu kan dalam bahasa. Makanya jangan curhat sama manusia, curhat tuh sama Allah. Jam 2 bangun menghadap Allah, ya Allah gitu. Duit kurang minta sama Allah, mobil kurang minta sama Allah, rumah kurang minta sama Allah, istri kurang nggak ada istri yang kurang. Oh iya, baik. Perlu dibahas atau enggak? Apa? Terserah, ayo. Saya cuma tinggal jawab doang. Sebenarnya kita segmen terakhir itu 5 menit ya Mbak ya? 5 menit materi masih. Kesimpulan aja. Dan 5 menit lagi kesimpulan. 10 menit tetap ya? Ya, tetap 10 menit. Apakah ngebahas yang sebelumnya tentang Boleh. berpegang teguh tadi? Boleh, kemana aja? Aneh mengikut aja. Ayo. Bersadar kepada Allah, berpegang teguh pada tali Allah. Berpegang teguh pada tali Allah itu seperti apa Ustaz? Tali Allah itu maksudnya agama Allah. Tali agama Allah itu maksudnya, ya Islam maksudnya. Gini aja dah. Bagaimana cara kita mempersama saudara? Baik pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih bersama saya Setia Gunawan dan Ustadz Samit Ideng Center. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan materi kita, yaitu tentang pentingnya persatuan dan bahayanya daripada perpecahan. Ustadz, seandainya di dalam keluarga kita ada perpecahan, ini masalahnya sepele mungkin Ustadz, tapi ini bisa diperbesar sehingga tidak mau menganggap kita saudara. Cara kita untuk memberikan pengertian untuk kita bersatu kembali seperti apa Ustadz? Gitu ya. Pertanyaannya bagus nih, luar biasa. Karena ini mungkin terjadi di banyak keluarga ya. Bukan sedikit ya. Bagaimana kita kemudian bisa mempersaudarakan sebangsa kalau keluarga kita aja kita nggak bersaudara kan begitu. Makanya sebenarnya dari sejak dulu sampai hari ini, bagaimana kemudian kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersaudarakan, membuat orang itu yakin dengan beliau. Bagaimana caranya? Berlakulah kita seadil-adilnya kepada siapapun. Berlakulah adil. Karena kalau kita sudah berlaku adil, jangankan teman kita, bahkan musuh kita pun akan mencintai kita. Ya, kalau kita berlaku adil, bahkan musuh kita pun, seandainya kita punya musuh, ya kita juga tahu bahwa Islam nggak boleh kemudian memperbolehkan kita punya musuh, nggak ada. Seandainya kita punya musuh pun, ketika kita berlaku adil, maka musuh kita pun akan cinta sama kita. Kenapa saya bilang demikian? Ingat ketika ada renovasi Ka'bah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu orang-orang Quraisy ketika itu mau memperbaiki bangunan Ka'bah. Maka ketika diperbaiki bangunan Ka'bah tersebut, dilepaskanlah Hajarul Aswad itu dari tempatnya. Diturunkan. Nah, ketika diturunkan, berarti nanti akan ditempatkan kembali dong ke tempatnya semula. Nah, maka kemudian orang-orang itu ketika sudah jadi bangunan Ka'bah dan kemudian Hajar Aswad itu mau dikembalikan ke tempat semulanya, orang-orang itu berselisih. Siapa yang lebih berhak untuk menaruh kembali Hajar Aswad ini ke tempat semulanya? Maka kemudian diputuskanlah, kalau begitu kita lihat saja besok pagi siapa yang pertama kali datang ke sini. Siapa yang pertama kali kemudian datang ke sini, itulah yang berhak kemudian dia membawa Hajar Aswad itu kembali ke tempat asalnya. Masya Allah. Karena memang kesolehannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kemudian
beliau lebih awal datangnya dan kemudian beliaulah ditentukan untuk kemudian membawa Hajar Aswad ke tempat asalnya, tetapi tidak begitu saja diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak kemudian Nabi Muhammad membawanya sendiri kemudian merasa bangga bahwa akulah orang yang terbaik yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempat semulanya. Enggak, tidak sombong beliau. Maka kemudian beliau menggelarkan sorbannya. Lalu kemudian Hajar Aswad itu ditaruh di atas sorban tersebut. Maka kemudian dimintalah wakil-wakil daripada kabilah-kabilah ketika itu untuk menenteng Hajar Aswad yang diletakkan di atas sorban itu, seraya bersama-sama kemudian mengangkatnya ke tempat semula Hajar Aswad. Maka sejak itu orang yang kemudian tidak mengenal Muhammad mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang kemudian sejak dulunya itu menghina, bahkan menghujat, bahkan mencaci Nabi Muhammad, saat itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang al-amin. Nabi Muhammad ini adalah orang yang terpercaya. Masya Allah, karena keadilannya Nabi Muhammad SAW, maka ada benih cinta kasih sayang mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada benih persaudaraan, persatuan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka berlaku adillah, niscaya kalian akan tumbuh persatuan dan persaudaraan di antara kita. Kalau kita hari ini melihat konteks yang lebih besar lagi, jangan keluarga misalkan, lingkungan, RT. Bagaimana muncul persatuan, persaudaraan di kalangan ke-RT-an kalau nggak adil RT-nya? Betul nggak? Maka kalau misalkan kita pengen bersaudara, bersatu, yang adil loh kalau jadi RT itu. Kalau di sono bayar sampah itu 10.000, maka di sini bayar sampah berapa? 10.000. Jangan beda. Ini mentang-mentang, mohon maaf, mentang-mentang saudaranya, udah lu mah nggak usah bayar. Nggak begitu. Makanya kalau misalkan kita sudah menanamkan keadilan, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan ke-RT-an, ke-RW-an, bahkan bupati, kebupatian, gubernuran, bahkan ke presiden, insya Allah persatuan, persaudaraan akan terwujud dengan sendirinya. Masya Allah, artinya penting sekali persatuan di wilayah kita, negara kita. Betul. Dan tentunya tadi bersikap adil. Bagaimana sih cara kita? Ini cara kita untuk merubah diri kita nih biar adil. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita ingin bersikap adil, maka langkah awalnya adalah kita harus menghindari kezoliman. Ya, karena lawannya adil itu zolim. Zolim itu apa? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Memberikan yang bukan haknya, memberikan yang bukan daripada yang harusnya. Makanya kita harus berlaku adil, diawali caranya adalah kita menghindari perbuatan zalim. Kalau kita menghindari perbuatan zalim, maka insya Allah kita otomatis dengan sendirinya kita bisa berlaku adil. Begitu. Baik, pemirsa Badar TV dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan kesimpulan pada sore hari ini mengenai tema kita sekarang. Ya. Baik saudaraku sekalian yang berbahagia, luar biasa betapa waktu ini berputar begitu cepat tidak terasa. Sudah hampir 1 jam kami menemani pemirsa Badar TV di rumah. Ini luar biasa. Ternyata pembahasan kita tidak cukup yang kemudian disampaikan hari ini 1 jam saja. Ternyata ya, betapa singkatnya waktu ini. Tetapi yang terpenting dari awal saya sampaikan tentang betapa pentingnya daripada persatuan dan betapa bahayanya daripada perpecahan. Poinnya adalah yang pertama, saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya perpecahan itu kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun tidak ada yang menghendakinya. Boleh Anda tanya kepada siapapun. Apakah itu kepada seorang pemimpin? Apakah itu kepada seorang rakyat saja? Dia tidak menghendaki yang disebut namanya perpecahan. Maka kalau kita tidak menghendaki adanya perpecahan, tolong jangan sampai kita masuk kepada jurang perpecahan. Dan yang keduanya, saudaraku sekalian, tema kita hari ini kesimpulan yang kedua, bahwa persatuan, persaudaraan kita
harus dibentengi dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan persaudaraan kita dilandasi dengan nilai-nilai duniawi. Harta, pangkat, tahta, bahkan wanita itu nilai-nilai duniawi, maka persatuan persaudaraan kita akan semu dan akan hilang dengan sendirinya. Dan yang ketiganya, saudaraku sekalian, betapa Allah pun memerintahkan kita untuk kita menjaga persatuan dengan tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian bersatu di lain daripada tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian berarti Allah pun melarang kita untuk kita bercerai-berai, untuk kita berpecah belah. Kenapa? Karena di balik persatuan ada kekuatan. Karena di balik perpecahan maka ada kelemahan di antaranya. Maka jangan sekali-kali kita remehkan tentang persatuan dan perpecahan ini. Insya Allah saudaraku sekalian, kalau kita menjaga persatuan, persaudaraan, kita akan kuat. Kalau kita lengah, perpecahan, maka kita akan lemah dan hancur. Dan inilah yang hari ini terjadi di beberapa wilayah kaum muslimin. Semoga kita sebagai muslim, sebagai orang-orang yang beriman, bisa menjaga persaudaraan dan persatuan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Badak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Samit menjadikan kekuatan untuk kita senantiasa berbuat baik kembali, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Siti Gunawan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesilapan. Undur maqala wa tundur maqala subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bersatu ya. Amin. Iya, bersatu untuk Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.